syukur pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kita akan mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Saat pagi hari ini kami datang menghadap Engkau, mengucap syukur buat segala hal yang telah Tuhan limpahkan atas hidup kami. Dan biarlah saat pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, menyembah Engkau, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah semuanya boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut hari kelahiran-Mu yang jatuh pada bulan Desember ini Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa dipenuhi dengan sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau telah lahir bagi setiap kami Tuhan. Hadir bagi setiap kami Tuhan. Memberikan damai sejahtera, memberikan pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ya Yesus telah lahir bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaku tak dapat balas kasih-Nya.
syukur kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh menyambut hari kelahiran-Mu Tuhan di atas muka bumi. Bulan Desember, bulan yang penuh sukacita. Karena kami boleh menantikan segala pengharapan kami Tuhan. Engkau mau datang ke dalam dunia untuk menebus setiap dosa kami. Kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Mau mengasihi umatnya, mau menebus umatnya. Terima kasih Tuhan. Dalam puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah yang layak kami puji, anak Allah yang layak kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kejadian kami sungguh ajaib Tuhan. Oleh karena Engkau yang membentuk kami, oleh karena Engkau yang menciptakan kami, oleh karena Engkau yang begitu mengasihi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji syukur hanya kami naikkan di hadapan-Mu, Allah penebus kami, Allah sesembahan kami. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam menyambut kelahiran Tuhan pada bulan Desember ini, biarlah kita senantiasa bersukacita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Haleluya. Haleluya. Kita puji Tuhan. Kita jajakan Tuhan. Haleluya.
Juru Selamat dunia. Kita akan datang pada Tuhan, kita sambut firman Tuhan yang akan kita terima pagi hari ini. Kau yang berkuasa.
senantiasa menyertai kami di setiap langkah-langkah kami, Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan, apapun keadaan kami, Tuhan. Engkaulah cahaya dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkaulah pengharapan di dalam segenap kehidupan kami. Masa-masa sulit yang kami lalui, semua boleh teratasi oleh karena Engkau yang menyertai setiap langkah kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami siapkan seluruh keberadaan kami, Tuhan. Hidup kami, hati kami, semuanya kami taruh di bawah kaki-Mu, Tuhan. Engkau leluasa berbicara atas setiap kami, Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kami di dalam dunia ini, Tuhan. Ketika Engkau menciptakan kami, misi apa yang hendak Engkau lakukan atas hidup kami, biarlah itu boleh tercapai, Tuhan. Maksud dan kehendak-Mu atas hidup kami. Berkati hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Bungkus selimuti dengan kasih setia-Mu, Tuhan, supaya apa yang disampaikan pada pagi hari ini seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Dalam puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Kami sambut firman-Mu pada hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sesembahan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan salam semua. Ya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah mempercayakan pemberitaan firman ini kepada kami. Dan kedua, Bapak Ibu, saya berharap di tengah pandemi ini kita tetap memiliki semangat, tetap memiliki antusiasme dalam merespon kebenaran firman Tuhan, dalam merespon terus bekerja di ladang Tuhan, dalam merespon terus bekerja untuk kelangsungan hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan 20. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Mungkin Bapak Ibu sering membaca perikop ini, tetapi kita akan menggali kebenaran firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini menjelang peringatan Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah ketemu katakan amin. Judul perikopnya adalah Gembala-Gembala. Saya akan membacakan Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka.
Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Katakan amin. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan berbicara tentang antusiasme atau sikap antusias. Apa itu sikap antusias? Sikap antusias itu adalah sikap yang bergairah dalam menanggapi sesuatu, baik itu berita, baik itu peristiwa, atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita meresponnya dengan sangat bergairah. Kita mengingini hal itu dengan sangat. Ya. Di tengah pandemi ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kadang-kadang kehidupan kita berbeda karena segala sesuatu telah berubah. Di dunia pendidikan, dalam mengikuti kuliah, para mahasiswa kadang-kadang ada yang sulit untuk tetap antusias terhadap mata kuliah. Demikian juga anak SMA, anak-anak SMP, anak SD, apalagi TK, karena mereka tidak bertemu langsung, sehingga mereka kadang-kadang kuliah sambil ya mematikan video Zoom-nya, ditinggal tidur atau mungkin ditinggal makan dan sebagainya. Antusiasme kadang-kadang juga menimpa pasangan hidup. Di awal pacaran, di awal rumah tangga mereka sangat antusias saling mengasihi, tapi dengan berjalannya waktu kadang-kadang ada hambar, rasa ogah-ogahan dan sebagainya. Demikian juga kita dalam mengikut Tuhan, ada saatnya kita semangat sekali karena segala sesuatu berjalan dengan baik. Ada saatnya kita mengalami penurunan semangat, dan itu biasa yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan melihat sebenarnya hari ini bagaimana kita merespon berita Natal, berita sukacita. Di ayat tersebut dikatakan bahwa ada berita yang luar biasa, yaitu telah lahir bagimu, pada gembala-gembala itu, juru selamat. Bahkan di tengah pandemi ini, apakah respon kita masih tetap antusias dalam mendengar kabar? Di tengah segala sesuatu yang sudah berubah, bahkan cenderung sulit, respon kita kepada Tuhan tetap sama. Antusiasme kita tetap sama, kegairahan kita mengikut Tuhan tetap sama. Itu yang akan kita renungkan pada pagi hari. Nah, untuk itu kita akan belajar dari kisah gembala. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat tadi bercerita bagaimana berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu diberitakan pertama kali kepada gembala dan juga kepada Maria. Gembala di zaman bangsa Israel adalah sekelompok orang atau sekelompok masyarakat yang berada di tingkat bawah. Dia merupakan kelompok masyarakat yang tidak begitu terpandang, karena mereka merupakan seorang upahan yang menjaga ternak, yang menjaga atau bekerja untuk tuanya dalam menjaga ternak-ternaknya. Kadang jam kerja mereka juga tidak teratur, bisa pagi, bisa malam hari. Ini diceritakan hari itu adalah malam hari. Nah, tetapi berita itu justru diberikan kepada orang-orang yang dari kalangan masyarakat bawah. Berita besar itu, kesukaan besar itu bahwa juru selamat bangsa Israel ataupun dunia itu sudah lahir, sudah datang ke dunia, itu diberikan kepada orang-orang yang dari kalangan bawah, atau mungkin secara masyarakat tidak terpandang. Nah, tetapi justru melalui berita ini kita akan melihat bagaimana para gembala menyikapi berita
Natal atau berita kesukaan besar tersebut bahwa juru selamat sudah lahir. Juru selamat yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari tengah keterpurukan. Waktu itu dijajah oleh bangsa Romawi, bukan bangsa yang merdeka, bangsa yang membawa kekuasaan kekaisaran yang lain. Sementara mereka dijanjikan bahwa akan ada raja di atas segala raja yang tahtanya itu akan berlangsung selama-lamanya, yang menduduki tahtanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana sikap gembala tersebut dalam menanggapi kesukaan besar? Kita akan lihat ayat ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan kepada kita. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang di dalam palungan. Dari ayat 16 dan 17 itu kita dapat menyimpulkan bahwa ketika para gembala itu mendapat kabar sukacita dari malaikat, mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Mereka mengajak satu sama lain untuk pergi ke Bethlehem melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Ketika mereka mendapatkan berita kesukaan besar bahwa juru selamat yang dijanjikan kepada bangsa Israel itu sudah lahir, mereka bukannya tidak percaya, mereka bukannya pasif saja, mereka bukannya bilang bahwa itu berita bohong atau tidak mungkin, tetapi justru orang-orang sederhana ini merespon dengan cepat. Mereka mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai bayi itu. Mereka mengajak satu sama lain, mari ke Bethlehem. Sungguh luar biasa. Mungkin jaraknya antara padang gurun dan padang di mana mereka mengembalakan domba atau ternak ke Bethlehem adalah jauh. Tapi itu yang dilakukan. Respon, ingin melihat berita itu. Ya. Hari ini ayat tersebut menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah berita Natal itu masih menjadi sesuatu yang menggairahkan dalam hidup kita? Apakah berita Natal itu masih merupakan berita sukacita di tengah rutinitas kehidupan kita, bahkan di tengah kesulitan kita? Para gembala meskipun mereka orang-orang upahan, berasal dari latar belakang yang tidak terpandang, mungkin mereka mengalami susahnya bekerja, menjaga ternak siang dan malam. Mungkin mereka berada di tengah-tengah bahaya maut, singa atau beruang yang sering dijumpai, tetapi mereka dalam merespon keadaan atau merespon berita sukacita itu tetap antusias. Ini refleksi bagi kita. Di tengah pandemi ini, di tengah kesulitan-kesulitan yang kita alami ini, di tengah keadaan yang berbeda dan berubah ini, apakah respon dalam menanggapi berita Natal, berita sukacita bahwa telah lahir juru selamat masih tetap menyala, masih tetap bergairah? Apakah antusiasme untuk terus mengasihi Tuhan, terus mendengar kabar tentang Tuhan, mendekat kepada Tuhan itu masih tinggi? Itu pertanyaan refleksi dalam kehidupan. Karena seiring dengan persoalan-persoalan hidup yang kita alami, seiring dengan pergumulan yang tidak kunjung selesai, kadang-kadang kita lelah. Seperti Elia, dia sudah berhasil membunuh banyak nabi palsu, tapi ada saatnya ketika diancam oleh Isabel,
lelah. Bapak Ibu, kakak saya yang di Solo Jumat lalu terkonfirmasi positif dan harus dijemput ambulan, dibawa ke rumah sakit Ruwati. Panasnya luar biasa, kemudian sesak nafas, saturasi oksigen 80-70 turun, dan putus asa ya, karena tidak bisa bernafas dengan lega, harus dibantu oksigen. Dan kadang terucap dia memilih mengakhiri hidupnya atas penderitaan tersebut. Belum selesai berita itu, ternyata semua keluarga terkonfirmasi positif. Istrinya, anak, menantu, dan cucu-cucunya belum. Ya, minta dukung dalam doa. Fakultas kami terkonfirmasi positif juga. Dan 53 yang ada di lingkungan fakultas kami harus istilahnya tes rapid. Dan saya bisa memahami bagaimana tegangnya menunggu hasil tes tersebut. Kami semua tes di Pramita. Dari 58 itu puji Tuhan hanya 1 yang terkonfirmasi tertular, hanya isolasi mandiri. Kampus ditutup dan kami harus olahraga, makan vitamin, tidak stres, ya standar lah ya. Nah, di tengah-tengah hal tersebut kadang-kadang menghapus antusiasme kita dalam merespon berita sukacita. Kadang-kadang ketakutan terhadap kematian merampas sukacita kita dalam merespon berita Natal. Padahal berita Natal adalah berita kehidupan. Bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, kemudian berkorban, mati, menggantikan kita untuk menerima penghukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita, tetapi Tuhan Yesus yang menanggung. Dan kita sebagai anak-anaknya diberi karunia Roh Kudus, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Nah, Bapak Ibu, apakah berita kekekalan itu tetap menjadi sukacita? Seperti gembala tadi, meskipun mereka serahkan upahan, bekerja di tempat yang sangat dingin, terancam bahaya, tetapi dalam respon bahwa telah lahir bagimu juru selamat, Tuhan Yesus. Nah, sudah dikasih Tuhan, kadang-kadang peristiwa atau keadaan yang menimpa hidup kita itu menghilangkan antusiasme. Kita mudah putus asa, mudah frustasi. Paulus selalu menasihati kita tetap berdoa, ucapkan syukur, tetap berharap kepada Allah. Lagu yang terakhir tadi luar biasa. Tuhan menjadi pengharapan dan kekuatan kita. Siapa lagi kalau bukan Tuhan, saudara? Sekarang banyak orang menyadari ketika COVID ini tidak ada obatnya, kepada siapa lagi kita bersandar? Hanya kepada Tuhan. Kepada siapa lagi kita berharap? Hanya kepada Tuhan. Dan kita sudah mulai sadar bahwa sukacita sejati, damai sejahtera yang sejati, kebahagiaan yang sejati adalah ada di dalam Tuhan. Anda punya rumah, Anda punya tanah, tidak ada gunanya kadang-kadang saat ini. Kita punya mobil, kita punya apapun, kalau kita tidak bisa bernafas dan paru-paru kita terinfeksi, kadang-kadang kita tidak ada arti. Di situ justru menyadarkan kita melalui pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa kabar gembira, berita besar, kabar sukacita adalah telah lahir juru selamat, Tuhan kita yang turun ke dunia menyelamatkan kita dari dosa, dari pelanggaran-pelanggaran kita. Karena Allah pada dasarnya, pada awalnya menciptakan kita untuk bersekutu, untuk menyembah. Allah berbagi pribadinya dengan manusia dan bisa bergaul seperti di Taman Eden.
tapi hubungan itu dirusak oleh dosa. Nah, seharusnya itu menjadi berita sukacita yang terus-menerus ada di dalam berita, lepas dari pergumulan apapun yang terjadi dalam hidup. Saya juga punya banyak pergumulan, saudara, tetapi pergumulan itu tidak harus merampas damai sejahtera kita, merampas sukacita kita yang diberikan oleh Tuhan melalui anaknya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, apa yang dilakukan gembala setelah mereka merespon, ya, mereka berkata, marilah ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi. Mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Yesus. Antusiasmenya luar biasa. Yang kedua, kita lihat di ayat 17-18. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Apa yang gembala-gembala lakukan ketika menerima kabar sukacita bahwa mereka telah melihat sama persis seperti yang dikatakan malaikat Tuhan. Ada seorang bayi lahir di palungan di kota Bethlehem. Itulah juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan melalui nabi-nabi yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi Israel, Yesaya, ya, Maleakhi, Mika, dan sebagainya. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu pada mereka. Mereka tidak sekedar menerima sukacita itu, mereka tidak hanya sekedar antusias untuk diri mereka sendiri, tetapi sukacita itu dibagikan kepada orang lain. Maka mereka, semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan. Berita besar itu diberitakan kepada orang lain. Ini berbicara apa, Bapak Ibu? Berbicara tentang kesaksian. Kita harus tidak pernah lelah bersaksi bagaimana Tuhan mengasihi kita melalui anaknya yang tunggal. Kita harus tidak lelah terus bersaksi bagaimana Tuhan menjamah hidup kita, mengubah hidup kita, sehingga orang lain tahu bahwa hidup di dalam Tuhan itu berbuah kebaikan. Bapak Ibu, saya memahami dan menyadari saat ini memang susah ketika kita bersaksi secara terbuka. Apalagi di zaman ini radikalisme, intoleransi sangat mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Kita berkata apa sedikit yang mengusik agama orang lain, kita bisa diperkarakan, bahkan kita bisa diperlakukan dengan kekerasan. Suatu tantangan yang luar biasa. Tapi saya katakan sesuatu, saudara, di zaman rasul-rasul itu lebih daripada itu. Bagaimana Stefanus dirajam batu, Petrus pun disalib secara terbalik, sejarah mengatakan. Bahkan Paulus pun juga disiksa, dianiaya. Dan semuanya itu memang harus terjadi. Nah, tetapi apa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus? Mungkin kita harus secara intinya kita tetap memberitakan kabar sukacita ini. Tetapi mungkin cara-cara yang kita lakukan harus berhikmat. Bagi jemaat, cara yang paling efektif adalah menunjukkan kehidupan kita. Cara yang paling efektif adalah bagaimana orang lain melihat cara berpikir kita, cara berucap kita, cara bertindak kita. Bagaimana kita memandang sebuah persoalan, bagaimana sukacita itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita ketika dianiaya tetap memberkati, bagaimana kita ketika ditindas tetap mendoakan. Itu yang bisa kita lakukan saat ini. Jika memberitakan secara frontal tidak bisa, kalau itu bisa menyala.
Tetapi melihat kehidupan orang Kristen yang penuh sukacita, ya, tabah, sabar, ya, dan buah-buah roh itu juga mewarnai kehidupan kita, baik rumah tangga, baik studi, baik dalam masyarakat. Kita tampilkan bahwa orang Kristen itu berbeda, menyikapinya berbagai persoalan. Orang lain pasti bertanya-tanya, Tuhan yang disembah Tuhan seperti apa? Karena banyak orang akan meragukan, masuk akan percaya Tuhannya jika produk atau hasil orang yang dihasilkan oleh kepercayaan itu merupakan memiliki perilaku yang buruk. Dan sebagai orang Kristen, kita tetap bercerita. Pertama, ya tidak menyangkal iman kita di tengah kesulitan ini, ya saudara. Kita tidak perlu menyangkal iman kita. Kita tetap bertahan. Yang kedua, kita tetap memberitakan dimanapun, kapanpun, bersaksi secara pribadi, secara kehidupan. Di perumahan saya, Bapak Ibu, setiap hari apa, kadang malam Jumat atau malam Kamis itu ada kumpul-kumpul, ya bapak-bapak, ya ngobrol macam-macam. Itu sebagai salah satu media kami bertetangga. Karena hobinya sama, bersepeda, maka sering kumpul, bisa sampai 6, 7, 10 orang di gazebo gitu, terus minum kopi. Nah, ada satu hal yang saya tidak memuji diri saya, tapi ada yang saya rekam, saya catat. Tetangga saya itu mengomentari kehidupan saya. Saya itu kalau di perumahan dipanggil Romo, ya, Romo Tatang. Dipikir kalau kerja di Sanata Dharma itu panggilannya Romo, karena Romo itu Katolik ya. Tapi itu kayak Romo Tatang itu kayak gak punya masalah hidupnya, selalu sukacita, selalu bahagia, tidak ada ikatan macam-macam, ya biasa, sehat dan sebagainya gitu ya. Karena memang persoalan tetangga-tetangga kami itu juga besar, ya. Tapi sebenarnya juga sama, tetapi dalam menyikapinya, terus yang mereka kagum dan salut adalah orang Kristen ternyata tidak takut mati, saudara. Dan mereka pernah mendengarnya dari Ahok, ya, bahwa hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mereka mulai bertanya, kenapa orang Kristen mengabdi? Ya kalau mati, saya jelaskan. Saya mulai bersaksi, kalau mati bagi kami itu berarti tugas kami di dunia ini sudah selesai. Dan sukacita bersama Tuhan. Amin, saudara. Jadi tidak ada ketakutan. Nah, ketika saya memberitakan firman itu, saudara, tapi tidak harus pakai ayat ya, saudara, cuma menjelaskan dengan bahasa mereka. Kalau bagi kami itu mati itu biasa dan makan sukacita. Karena apa? Tugasnya selesai. Hidup oleh Kristus, kalau sudah selesai tugasnya, ya sudah. Ini sebuah keuntungan. Kita tidak berlelah-lelah lagi di dunia ini. Tidak bergumul tentang hal-hal yang melelahkan. Ya. Hal yang melelahkan kan? Dunia ini lelah kan? Tiap tanggal berapa bayar angsuran, betul tidak? Ya kan? Nah, habis ini Februari, Maret, April, Mei, anak-anak sudah mulai kuliah, siapkan uang. Melelahkan tidak? Melelahkan. Belum lagi kalau pas sakit, harus ke rumah sakit, BPJS antri, melelahkan. Ketika kita sudah mati, ya keuntungan, sukacita, saudara. Dan ada lagi, saudara, ketika kami bersepeda, karena tujuannya jauh, sepeda itu harus diangkut di pick up. Nah, teman-teman saya sangat hati-hati karena takut lecet,
juga dibatasi kardus dan sebagainya. Kenapa Romo Tatang tidak khawatir sepedanya lecet? Saya berkata begini, saya tidak punya ikatan dengan dunia. Mau lecet mau apa terserah. Bahkan rusak nggak apa-apa, beli lagi. Maksudnya tidak ada ikatan, tidak ada kekhawatiran. Nah mereka ternyata juga mencerna, saudara. Dan bagaimana orang-orang Kristen di Indonesia meskipun minoritas, tapi mereka tidak berbuat ulah di negeri ini. Mereka juga sudah mengakui apakah itu kok ajarannya atau bagaimana. Ya saya jelaskan. Ada ayat di dalam Alkitab saya untuk menghormati pemerintah, mendoakan pemerintah, tidak mencaci maki pemerintah. Roma 13, amin saudara. Saya beritakan. Dan kami itu tidak ada hubungannya dengan kekuasaan. Apa orang Kristen mendirikan partai Kristen nggak ada yang jadi. Memang Tuhan tidak mengendaki itu, saudara. Kita itu partainya partai Yesus, kasih, bersaksi, itu terus. Kalau Anda jadi DPR, bupati dan sebagainya, ya di sana karya kita. Kalau Anda jadi guru, ya di sana karya Kristus. Jadi dokter, jadi insinyur, di sana karya. Jadi di agama Kristen tidak ada secara khusus merebut kekuasaan pemerintahan di bawah agama Kristen. Tidak ada. Mereka mulai paham. Ya, itu dari hal yang sederhana. Tapi memberitakan kasih Kristus, memberitakan kebaikan Tuhan, itu yang bisa kita contoh dari gembala. Memberitakan apa yang mereka lihat kepada semua orang, sehingga semua orang heran melihat, telah lahir juru selamat. Karena berita itu sangat kontroversi karena orang-orang Yahudi, terutama ahli Taurat, orang Farisi, Mesias yang lahir itu bukan dari kandang domba, saudara. Mesias yang dibayangkan adalah raja yang kuat sekali, bahkan melebihi Daud atau Salomo. Tapi Tuhan berkata, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita baca ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu kembali bekerja seperti biasa, saudara. Yang ngajar, yang bisnis, yang jual beli, yang jadi debt collector ya biasa. Sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yang ketiga, mari kita garis bawahi saudara-saudara apa yang dilakukan gembala, memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Kita yang pertama harus memahami dulu, telah lahir juru selamat bagi kita. Kenapa perlu juru selamat? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah maut, dan hanya oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus kita diselamatkan. Itu harus menjadi berita sukacita setiap hari. Melebihi sukacita kalau kita memperoleh uang, memperoleh hadiah, memperoleh orang, kasih sayang orang dan sebagainya. Kalau berita sukacita itu menjadi prioritas dan berita yang paling menggembirakan dalam hidup kita, damai sejahtera akan kita alami. Itulah yang dilakukan gembala, memuji dan memuliakan Allah. Apapun keadaannya, mari kita memuji Tuhan. Apapun pergumulan kita, mari kita tetap memuliakan Allah. Bagaimanapun sikap orang terhadap kita, mungkin mencemooh, membenci, tidak mengampuni kita, tetap memuji Tuhan, memuliakan Allah, bahkan mengampuni mereka. Sehingga fokus utama pada berita sukacita besar bahwa telah lahir juru selamat itu tidak terabaikan. Di pandemi ini Tuhan sebenarnya mengingatkan bahwa sebenarnya hanya Tuhanlah yang seharusnya menjadi tumpuan, bahwa Tuhanlah yang seharusnya menjadi pengharapan, bahwa Tuhanlah yang harus menjadi kekuatan dalam
Dan itu sebenarnya sudah disediakan. Lagu terakhir berkata Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Dan di sana kita akan mendapat kekuatan, penghiburan, dan sejahtera. Nah, Alkitab ini bukan kebetulan ditulis. Injil Lukas ini bukan kebetulan ditulis. Pak Lukas bukan kebetulan mencatat setiap peristiwa yang terjadi. Peristiwa itu pasti penuh makna. Peristiwa itu pasti penuh pengajaran. Paulus pernah menasihati kepada Timotius bahwa kitab suci ini bermanfaat untuk mengajar, meluruskan hidup kita, membuat kita menyadari akan kesalahan dan dosa. Bahkan Alkitab juga mengajar kita untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari cerita atau kisah gembala ini, mari kita simbolkan lagi. Mari kita renungkan kembali. Di bulan Desember ini, saat di mal-mal ada pohon Natal, ada tulisan Merry Christmas, ada Santa Claus, ada libur, tapi seharusnya kita melihat ke dalam diri kita. Bagaimana kita merespon berita sukacita, kabar baik bahwa telah lahir seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, yang menyelamatkan kita dari segala dosa. Gembala mengajarkan kita, firman Tuhan mengajarkan kita melalui gembala. Mari kita tetap antusias di tengah situasi apapun dalam merespon kasih Tuhan. Amin. Tetap semangat membaca firman Tuhan. Amin. Tetap semangat bersekutu meskipun tidak bisa berkumpul dengan banyak orang. Amin. Tetap memuji Tuhan. Amin. Dan kita tetap menjadi saksi, menceritakan hidup kita menjadi suratan Kristus yang terbaca semua orang. Dan semua orang akan bertanya-tanya, Tuhan yang kau sembah sungguh luar biasa. Kita tidak perlu berkata banyak, cukup cara pandang kita, cara bertutur kata kita, cara berpelikat kita akan menjadikan orang mencari tahu siapa Tuhan. Yang ketiga, Bapak, tetap terus memuji Tuhan, tetap terus bersyukur memuliakan Allah. Karena sesungguhnya berita besar ini merupakan karunia anugerah yang luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Katakan amin. Kasih Kristus, darah Kristus, kelahiran Kristus, sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang memiliki dan ku hargai. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara-saudara. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami telah menerima kebenaran firman-Mu dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Bagaimana Tuhan mengajar kami melalui gembala-gembala yang meskipun dari kalangan orang yang kurang terpandang, masyarakat kelas bawah, mengalami kesulitan dalam penghidupannya, bahkan terancam bahaya maut, tetapi kepada mereka lah Kau memberikan berita itu. Seperti kami yang berdosa ini, yang sebenarnya tidak dalam hitungan di mata Allah, tapi tetap mengasihi kami, sehingga saat ini kami sudah menerima berita besar bahwa telah lahir juru selamat yang menyelamatkan kami. Darahnya menyucikan, menguduskan kami,
namanya adalah nama yang luar biasa. Ajar kami memiliki antusiasme seperti gembala, merespon dengan gairah kebenaran firman Tuhan, hadirat Tuhan, berita-berita besar tentang Tuhan. Ajar kami juga siap bersaksi, memperkatakan firman Tuhan kepada orang lain, memberitakan Yesus melalui kehidupan kami, cara berpikir kami, cara bergaul kami. Ajar kami tetap memuji, memuliakan Tuhan karena berita besar ini. Meskipun dalam keadaan apapun, meskipun kami ditimpa pergumulan apapun, kami mau tetap memuji, memuliakan. Karena hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kami, hanya Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Di tengah pandemi ini kami disadarkan Tuhanlah satu-satunya kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Mari kita satukan hati dan menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, saat ini kami bersatu, bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa bagi bangsa negara ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa biarlah Tuhan melawat negeri kami, biarlah Tuhan memberkati bangsa negara kami, berikan kami kekuatan, berikan kami perlindungan dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur, senantiasa tetap berserah berharap kepada Tuhan. Biarlah kami dapat mengambil pelajaran apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan mau perbuat melalui pandemi ini. Biarlah kami terus diberikan perlindungan, pertolongan, baik di tempat kerja, di tempat manapun Tuhan kami berada. Secara khusus kami berdoa untuk Presiden kami dan Wakil Presiden kami Pak Joko Widodo dan Amin Ma'ruf Tuhan, dan juga para staf menteri, kabinet, para gubernur, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati mereka Tuhan dalam mengelola pemerintah, mengeksekusi setiap kebijakan. Kami juga berdoa untuk para anggota dewan baik di pusat 1, 2, juga para hakim, para jaksa di bidang pengadilan, Panglima, Kapolri, dan semuanya Tuhan, pegawai negeri, kiranya Tuhan memberkati mereka agar menjalankan, mengelola negara ini dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk gubernur kami Sri Sultan Hamengkubuwono X, biarlah Tuhan melindungi dan juga melawat dalam mereka memerintah, sehingga warga Yogyakarta bisa sejahtera. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di tempat ini Tuhan, di Jogja, biarlah Tuhan memberkati mereka. Mereka tetap semangat di tengah pandemi ini, terus memberitakan kabar kesukaan, kabar sukacita, terus memelihara jemaat dengan baik, bahkan mereka menjangkau banyak jiwa. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat GB Family Blessing, Pak Simon Supriyono beserta keluarga, kiranya Tuhan terus melawat, melindungi dalam mereka berkarya dalam membagikan cinta kasih Tuhan. Para pengurus GB Family Blessing dan seluruh jemaatmu, baik usaha, pekerjaan, keluarga maupun kesehatan mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dari teman-teman kami yang sudah melayani hari ini, tim musik, aser, kemudian kolektan, juga para singer, worship leader. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita buka tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita pulang dengan bawa berkat dari Bapa, Putra, dan Persekutuan Roh Kudus akan melindungi kita di tengah pandemi ini. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kita, sukacita dalam keluarga dan rumah tangga kita, semua dibuat berhasil oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.